Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman, saya mau membuat pembiakan mikroorganisme ini untuk ikan. Jadi apa saja yang perlu kita siapkan itu bahan-bahannya, kalau bisa yang semurah mungkin dan terjangkau dan yang perlu bermanfaat dan bisa diambil dari sekeliling kita atau di sekitar lingkungan kita. Contoh kalau di sini yang utama itu ada probiotik. Probiotik itu untuk apanya, bahan intinya. Terus kita siapkan air kelapa. Air kelapa itu banyak yang dibuang, itu sangat bagus sekali untuk apa? Untuk dicampurkan untuk pembiakan mikroorganismenya. Terus di sini media ada dedak atau bekatul. Bekatul itu sangat banyak sekali. Rata-rata kalau di tempat kita itu padi banyak, tentunya ini sangat terjangkau. Terus untuk apanya, proteinnya, protein nabatinya kita bisa kedelai atau kacang hijau. Terus yang apanya, protein hewannya kita bisa ambil dari sisa-sisa dari ikan asin. Biasanya di pasar itu ikan asin sangat murah sekali. Sisa-sisa itu, sutiran-sutiran itu sangat murah sekali, itu terjangkau sama kita. Jadi yang intinya jelas kita membuat, meramu pembiakan mikroorganisme untuk ikan yang murah dan terjangkau untuk pengganti menekan biaya pakan. Itu. Dan di sini untuk cara prosesnya tentunya kita harus paham dan harus tahu di mana ini probiotik, ini biangnya ataupun bibitnya. Terus selanjutnya air kelapa. Air kelapa itu sangat bagus sekali. Di dalamnya ada bakteri lactobacillus. Itu untuk pencernaan, baik di ikan ataupun di manusia bagus juga. Dan di lactobacillus itu pertamanya ada di Yakult. Itu bagus sekali. Itu. Terus selanjutnya protein nabati itu sangat diperlukan juga, itu bagi ikan itu sangat dibutuhkan juga. Terus protein hewani itu diperlukan juga, cuman kalau protein hewani itu ikan yang apanya, karnivora dan ornivora. Tapi kalau yang herbivora itu sedikit, itu membutuhkan protein hewaninya sedikit. Terus selanjutnya ini tetes tebu. Kalau tidak ada tetes tebu, biasanya kalau yang jauh dari perusahaan atau penggilingan dari tebu itu sangat mahal sekali, itu bisa pakai gula. Tapi gulanya gula merah, jangan gula pasir. Gula merah itu kandungan herbalnya itu bagus sekali. Nah itu yang jelas kita harus paham untuk apanya nih, bahannya. Dari bahan sekian tadi itu lalu kita ramu, kita campurkan, dan tentunya kita harus tahu cara pencampurannya itu kita mau membuat sebanyak apa, kayak gitu. Kita bikin 1 kilo, 1 liter, ataupun 5 kilo, 5 liter, ataupun 100, ataupun 1000. Nah itu tentunya harus ada takaran-takarannya. Yang di sini saya cuma menunjukkan bagaimana kalau kita membuat budidaya ikan yang skopnya skala rumah tangga, kita siapkan yang sederhana aja dan terjangkau. Jadi kita melihara ikan sederhana tapi menguntungkan. Gitu. Jangan kita terfokus kita pelihara ikan tuh beli. Jadi kita bikin dengan ramuan ataupun dengan bahan-bahan yang semurah mungkin. Jadi mungkin selanjutnya saya akan mempraktekkan. Jadi di sini untuk kapasitas 10 liter air itu sangat sedikit sekali. Yang banyak itu air sama bekatul atau dedak gitu. Dalam 10 liter itu ikan asin ataupun sisa-sisa ikan asin itu sangat sedikit sekali. Paling sekitar 0,2% ataupun nggak sampai 1 on, seperempatnya on itu 2 ini. Terus air kelapa ini dia setengah
apa nih, setengah liter ini, cuman ini kurang setengah liter. Terus kedelai ini ya sedikit juga, nggak harus banyak ini. Terus tetes tebu ini nggak banyak, cuman mungkin kalau apa 10 liter ini hanya 2 tutup aja dicampur dengan air. Oke, selanjutnya ini kita praktekkan. Di sini tetes dulu itu kita campurkan. Ini masalah kita pakai air campuran sedikit, cuman nanti di dalam apa meletakkan di weekend itu nanti ditambahin air lagi. Jadi kita untuk mencampurnya sedikit aja, nggak perlu pakai air banyak. Jadi kita ambil agak 2 tutup. Ini untuk kapasitas 10 liter. Nah, udah itu baru kita aduk sampai merata. Dan itu baru kita siapkan jedak batu bekatul. Di sini jedak bekatul sudah kita siapkan, dan tentunya ikan asin tadi, ikan asin kita campurkan juga di sini. Terus kacang hijau atau gele itu bisa kita campurkan juga. Setelah itu baru kita masukkan air dari tetes tebu atau molase, kita campurkan, lalu kita aduk pakai tangan sampai dia tercampur. Nah, yang ini pakan ini kita harus paham. Maksudnya paham itu kita bikin pakan ini untuk pakan ikan apa. Di sini nanti akan menentukan kandungan proteinnya, kandungan lemaknya, kandungan karbohidratnya. Masalahnya pakan ikan itu masing-masing ikan itu beda. Kalau yang ikannya itu karnivora, dia kandung proteinnya hewani itu harus banyak. Protein nabatinya itu sedikit. Itu kalau untuk karnivora. Kalau untuk yang herbivora itu protein hewaninya sedikit, protein nabatinya sedikit, yang banyak itu karbohidrat. Terus yang untuk apa? Untuk omnivora itu imbang. Yang untuk apa? Protein nabati sama protein hewani itu imbang. Dan di sini pakan-pakan tersebut bahannya itu diusahakan dicari di sekeliling kita, jangan membeli. Maksud kami jangan istilahnya yang harganya mahal. Kenapa? Hitung-hitungan untuk usahanya nanti dibandingkan beli pelet di toko itu harus bisa menekan minimal 50% itu. Cuma dengan adanya ini, walaupun harganya itu murah, umpamanya itu pun termasuk limbah, tapi dengan adanya kita buat pembiakan mikroba ini, dia akan meningkatkan nilai protein, nilai karbohidrat, nilai vitamin, mineral, semuanya akan meningkat dengan adanya pembiakan mikroba ini. Oke, udah itu baru kita tambahkan air kelapa. Nah, terus prebiotiknya itu kita ambil sedikit. Ini bibitnya sedikit aja. Biangnya itu nggak perlu banyak-banyak, dia sedikit aja. Kenapa? Biang ini dia kalau dikasih ke bahan ini, dia nanti akan kembang biak. Kita ambil dua tutup, itu untuk 10 liter air.
udah kita campur, udah merata, baru kita tambahin air. Setelah kita masukkan ke Trigen, ini setelah siap, di sini yang perlu kita perhatikan, nanti kita tutup rapat. Nah, cuman kita harus paham mikroba itu dia perlu bernapas. Nah, bagaimana caranya? Dimasukkan dalam Trigen ini, dia selama 2 minggu sampai 3 minggu itu baru jadi. Jadi sampai 2 minggu 3 minggu itu perlu dikasih oksigen. Kalau semuanya tidak bisa ngasih aerator, penapasan aerator, itu dibuka aja sementara. Dibuka sementara, ini seminggu sekali, dibuka sementara gitu, ditutup lagi. Tutupnya harus rapat. Kenapa? Kalau semuanya nanti kita nutupnya nggak rapat, dia ada udara masuk, itu nanti tidak akan jadi. Jadi percuma, sia-sia. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kita membuat pakan ataupun pembiakan mikroba ini yang perlu kita berikan nanti di sininya. Kalau dia nanti baunya itu agak harum, agak wangi, dia udah jadi. Tapi kalau nanti dia baunya busuk, nah itu belum maksimal, belum jadi. Nah itu mungkin itu yang saya ramu yang saya buat untuk sementara ini. Untuk kelanjutannya mungkin kita bisa nyambung lagi di lain waktu. Mungkin itu dari saya.